Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung bersama saya di Zoom meeting pada pagi hari ini. Walaupun secara online, tapi itu tidak akan menghalangi proses pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Materi kita pada hari ini yaitu tentang gejala sosial. Ada yang tahu apa itu gejala sosial? Saya, Bu. Ya, silakan. Gejala sosial adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di lapisan masyarakat baik secara tradisional maupun modern. Iya, betul sekali. Jadi, gejala sosial itu adalah suatu peristiwa atau proses yang dilakukan masyarakat dalam kehidupannya. Adapun pengertian gejala sosial menurut Surjono Sukanto yaitu salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Dalam gejala sosial tentunya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor kultur yang merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Contohnya itu kemiskinan. Dan yang kedua, faktor struktural yang merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Contohnya interaksi dengan orang lain. Dampak gejala sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan juga negatif. Dampak positif gejala sosial dapat menjadi penanda bahwa norma masyarakat sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai untuk diterapkan lagi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dalam masyarakat. Salah satu contoh gejala sosial dalam masyarakat yaitu kemiskinan, yang merupakan contoh gejala sosial yang terjadi dan sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan relatif, yaitu individu atau kelompok yang mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya, atau akan tetapi dirinya masih merasa miskin jika dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Yang kedua, kemiskinan absolut, yaitu individu atau kelompok yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Nah, setelah mempelajari materi kita hari ini, saya akan memberikan tugas yaitu menganalisis gambar. Perhatikan gambar tersebut dan coba analisis berdasarkan sesuai dengan kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan dan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan nantinya akan dipresentasikan. Sudah mengerti? Ibu. Ya, baik, saya berikan waktu untuk berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya dan hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan. Baik, apakah sudah ada kelompok yang selesai?
Apakah sudah ada? Sudah, Bu. Iya, saya persilakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan kenakalan remaja di zaman sekarang? Penyebab kenakalan remaja adalah krisis identitas dengan perubahan fisik dan psikologis. Remaja cenderung tidak mengetahui jati diri mereka. Ketidakmampuan remaja dalam mengenali dirinya mendorong mereka untuk melakukan segala hal yang mereka belum rasakan dan ketahui. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana menyelesaikan gejala sosial pada kenakalan remaja? Jawaban dari kelompok kami yaitu dengan menanamkan nilai moral dan nilai agama. Pertanyaan yang ketiga yaitu, coba simpulkan apa yang Anda petik dari gambar tersebut. Jawaban dari kelompok kami adalah, kenakalan remaja adalah perilaku buruk yang biasa dilakukan oleh para remaja, mulai dari hal sesimpel seperti menyontek sampai dengan merampok, tawuran, dan sebagainya. Kenakalan remaja bisa terjadi dikarenakan lingkungan hidup itu sendiri, baik pengaruh dari temannya maupun keluarganya sendiri. Kenakalan remaja seharusnya diantisipasi dengan memberikan pedoman moral yang baik agar mereka bisa membedakan. Iya, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1. Sangat luar biasa. Saya persilakan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menyebabkan kenakalan remaja di zaman sekarang? Jawabannya bisa berasal dari lingkungan sekitar. Di sini, tempat permainan atau sebaya memberikan peranan penting bagi setiap remaja yang sedang berkembang. Seorang anak yang berada pada lingkungan pertemanan buruk, maka tentu akan mendapat banyak pengaruh perilaku buruk. Pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana menyelesaikan gejala sosial pada kenakalan remaja? Jawabannya, pendirian kokoh, memiliki pendirian yang kokoh, membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Dan pertanyaan ketiga, coba Anda simpulkan mengapa kenakalan remaja dikatakan gejala sosial dalam masyarakat. Jawabannya, kenakalan remaja ialah kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Pergaulan, lingkungan, keluarga, teman, dan diri sendiri. Iya, baik, terima kasih. Jadi adik-adik sudah tahu apa itu gejala sosial, dampak gejala sosial, dan contoh-contoh gejala sosial dalam masyarakat. Sungguh luar biasa atas partisipasinya dalam proses mengajar kita hari ini. Dan sekarang saya akan membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi, gejala sosial di masyarakat sering terjadi, tapi tidak semua mengalami dampak negatif. Sebagian mengalami dampak positif. Gejala sosial terjadi karena keaktifan dan tindakan dari masyarakat itu sendiri. Jadi, menurut saya, gejala sosial berarti hasil dari interaksi kompleks satu ke wilayah lain. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya adik-adik. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dipahami dan menjadi bekal untuk masa depan kita.
Saya tutup pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Baik Bu, terima kasih.